A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dawkim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat An-Nahl 125-128. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Asbabun nuzul Quran Surat An-Nahl ayat 125-128. Surat ini adalah surat Makkiyah. Penamaannya diambil dari kata An-Nahl yang berarti lebah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-68 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada lebah. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki nilai pelajaran yang penting bagi manusia. Ayat 126 surah An-Nahl dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, yang dibunuh oleh Wahsy, seorang budak. Setelah kejadian tersebut, diketahui bahwa jasad Hamzah diperlakukan secara tidak manusiawi, yaitu dengan dibelah bagian dadanya, kemudian hatinya diambil dan diperlakukan secara kasar oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Seiring berjalannya waktu, kemarahan Rasulullah SAW terhadap Wahsy mulai mereda. Hal ini tidak terlepas dari penghayatan beliau terhadap kandungan akhir ayat tersebut yang menekankan keutamaan bersabar. Pada ayat 127 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sabar, karena kesabaran merupakan salah satu kunci utama dalam meraih kemenangan. Sikap sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan kekuatan sejati dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Dengan bersabar, seseorang justru menunjukkan keteguhan hati dan ketahanan diri. Kesabaran juga menjadi bukti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hal ini menjadi peneguhan bahwa kesabaran, pengendalian diri, dan akhlak mulia dalam menghadapi musuh akan selalu mendapatkan pertolongan dan kebersamaan dari Allah. Nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat An-Nahl ayat 125-128. Pertama, pendidikan tauhid. Nilai pendidikan tauhid dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 tercermin pada perintah kepada jalan Tuhanmu, yaitu ila sabili rabbika. Allah untuk menyeru manusia menegaskan bahwa inti dari pendidikan adalah mengarahkan manusia kepada pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua yaitu nilai metode pembelajaran berbasis hikmah. Konsep hikmah dalam ayat 125 menunjukkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara bijaksana, rasional, dan tepat sasaran. Seorang pendidik dituntut mampu menyelesaikan metode pembelajaran dan kondisi peserta didik, baik dari segi kemampuan, latar belakang, maupun situasi psikologinya. Hikmah juga mengandung makna penggunaan argumentasi yang kuat dan ilmiah, sehingga proses pembelajaran tidak hanya bersifat informatif, tapi juga mampu membangun pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, nilai pendidikan melalui nasihat yang baik, mau'izatun hasanah. Nilai mau'izah hasanah menekankan bahwa proses pendidikan harus disampaikan melalui nasihat yang baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tapi juga afektif, sehingga mampu mempengaruhi hati dan perilaku peserta didik. Yang keempat, dialogis dan berpikir kritis, yaitu jidal ahsan. Perintah untuk berdialog dengan cara yang terbaik, jidal billati hiya ahsan, mengandung nilai pendidikan dialogis. Peserta didik diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat secara terbuka, namun tetap dalam koridor etika dan kesopanan. Yang kelima, keadilan dalam pendidikan. Ayat 126 mengandung prinsip keadilan, yaitu membalas atau memberikan perlakuan secara setimpal tanpa berlebihan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini tercermin dalam objektivitas penilaian, pemberian saksi yang proporsional, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik. Yang terakhir, kesabaran dan pengendalian diri. Meskipun diperbolehkan membalas secara setimpal, ayat tersebut menegaskan bahwa bersabar adalah pilihan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran merupakan nilai utama dalam pendidikan, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Seorang pendidik harus mampu mengendalikan emosi, tidak mudah marah, dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik.